Bab 001. Sayang, sebentar lagi kita akan bertemu. Sekarang usia kamu sudah 7 bulan di perut mama. Yasmin berkata lembut sembari mengusap perutnya yang membuncit. Fit and flare dress warna putih melekat sempurna di tubuhnya. Meskipun perutnya membuncit, Yasmin tetap kelihatan awet muda dan cantik dengan berat badannya yang stabil. Yasmin hanyalah seorang anak panti asuhan yang beruntung. 2 tahun yang lalu, ia menikah dengan seorang pemimpin perusahaan besar, Evander Christophe. Hari ini, mereka akan merayakan acara 7 bulanan di sebuah hotel berbintang. Acara akan dimulai 1 jam lagi namun Yasmin tidak diizinkan untuk keluar dari kamar. Di mana Evander? Kenapa dia tidak kelihatan? Sebaiknya aku mencarinya. Gumam wanita itu, akhirnya nekat keluar dari kamar. Tiba di lobi, Yasmin bingung kenapa tidak ada para tamu, dan juga keluarga Christophe satupun. Yang ada hanya beberapa pelayan yang membereskan sisa minuman dan makanan. Bukankah acara belum dimulai? Kenapa tempatnya sudah seperti pesta yang selesai? Gumam Yasmin dengan bingung. Di mana semua orang? Kenapa kalian membereskan ballroom ini? Bukankah sebentar lagi acaranya akan dimulai? Tanya Yasmin kepada salah satu pelayan yang bersih-bersih. Acara pertunangan keluarga Christophe sudah selesai, Nona. Kanmu pasti terlambat. Pemilik acara baru saja pergi, mereka pasti baru sampai lobi. Yasmin terperanjat kaget mendengar jawaban penjelasan dari pelayan. Yasmin sungguh bingung, bagaimana acara 7 bulanannya bisa berubah menjadi acara pertunangan. Dan lagi, siapa yang tunangaran? Karena penasaran, Yasmin segera berjalan cepat keluar dari ballroom. Di depan, keluarga Christophe yang terdiri dari ibu mertuanya dan adik iparnya. Yasmin lalu melihat depan, dan ia melihat punggung pria yang sangat ia kenali, Evander. Evan. Yasmin memanggil setengah berteriak. Pria yang merasa terpanggil namanya menoleh. Evander Christophe, dia adalah seorang CEO muda, pemimpin grup Christophe. Bukan hanya Evan, wanita yang ada di samping pria itu juga menoleh ke belakang, begitu juga ibu serta adik perempuan Evan. Yasmin sungguh bingung, melihat wanita yang ada di sebelah suaminya. Dia memakai gaun body press yang senada dengan kemeja pria itu. Yasmin yang malang. Suamimu baru saja bertunangan dengan Sofia Brooklyn, seorang aktris papan atas. Ucap 2. Adik iparnya. Tentu saja Yasmin terperanjat kaget mendengarnya. La menggelengkan kepala dan tidak percaya. Yasmin berjalan menuju pria yang masih berstatus sebagai suaminya. Evan. Bukankah hari ini acara kita? Yasmin, hari ini aku bertunangan dengan Sofia. Suara dingin pria itu keluar. Yasmin memejamkan matanya dan menggeleng pelan. La tidak percaya kalau Evan sungguh bertunangan dengan Sofia Brooklyn, seorang aktris papan atas. Secara publik, Evan memang dikabarkan dekat dengan Sofia. Pernikahannya dengan Yasmin dirahasiakan, karena keluarga Christophe malu memiliki menantu miskin dan anak yatim piatu. Sofia dibesarkan di keluarga terpandang, sedangkan dirinya hanyalah anak yang tinggal di panti asuhan. Hubungan Evan dan Sofia sudah terdengar di publik beberapa tahun. Bahkan kedua keluarga juga menyetujui kalau mereka menikah, meskipun Evan dan Yasmin sudah menikah. Yasmin, kamu jangan khawatir. Meskipun aku dan Evan akan menikah, pernikahan kami hanya untuk bisnis saja. Sahut Sofia. 2 tahun yang lalu, kamu berjanji Evan. Apapun keadaannya, kamu tidak akan mengkhianatiku. Tapi apa sekarang? Kamu bertunangan dengan Sofia. Yasmin mulai marah. Evan nampak sama sekali tidak bersalah. Kamu akan tetap menjadi istriku, Yasmin. Dan tetap kamu ibu dari anakku.
Sahut Evan, seolah menganggap pernikahannya dengan Yasmin hanyalah permainan. Seorang gadis miskin, jangan banyak menuntut. Sudah untung putraku bersedia menampungmu. Madeline, ibu kandung Evan menyahut dengan sinis. Yasmin sudah kebal dengan hinaan yang keluar dari mulut Madeline. Jika biasanya Evan berani menentang ibunya, kali ini yang membuat Yasmin sakit hati adalah, Evan sama sekali tidak membelanya. Apapun alasanmu, aku tetap tidak mau berbagi suami, Evan. Sebaiknya kamu pilih, aku atau Sofia. Tegas Yasmin menantang. Evan menatap tajam pada wanita yang biasanya menurut padanya, kini berubah membangkang. Jangan berlebihan, Yasmin. Sudah kujelaskan bukan, kamu tetap istriku. Pernikahanku dengan Sofia hanya untuk bisnis saja. Bentak Evan. Dan lagi, pertama kalinya dalam 2 tahun menikah, Evan membentaknya. Evan, aku tidak memiliki banyak waktu. Sebaiknya kita segera mengurus akta nikah kita. Karena aku akan segera pergi ke luar negeri untuk syuting iklan. Ucap Sofia. Ah ya, sayang. Sebaiknya kalian segera pergi. Biarkan mama yang mengurus wanita ini. Sahut Madeline. Sofia melingkarkan tangannya di bahu Evan, lalu menariknya pergi. Sebelum pergi, Evan menatap Yasmin tanpa 3. Perasaan bersalah. Aku mohon Evan, jangan pergi. Aku mencintaimu, Evan. Ingat cinta kita. Yasmin menahan tangan pria itu. Namun dengan cepat, Madeline dan Yoshi menahan tangan Yasmin untuk melepaskan Evander pergi. Jangan membuat drama wanita miskin. Bentak Yoshi. Lepaskan. Yasmin memberontak, ia menghempaskan tangan ibu mertua dan adik iparnya lalu berjalan cepat menyusul Evan. Belum sempat melangkah, sebuah kaki tiba-tiba menghalangi langkah Yasmin, yang akhirnya membuat wanita itu jatuh. Ak! Yasmin memekik kesakitan. Darah segar keluar dari area bawahnya melewati celah kaki. Semuanya terkejut termasuk Evan. Pria itu melepaskan Sofia dan berlari menghampiri Yasmin. Yasmin, kau baik-baik saja. Evan, anak kita. Yasmin menangis. Melihat Evan yang mulai khawatir, Madeline dan Yoshi segera membantu Yasmin. Nak, kau pergilah. Kami yang akan membawa Yasmin ke rumah sakit. Sofia, cepat bawa Evan pergi. Titah Madeline. Sofia langsung menurut dan menarik tangan Evan. Bahkan Evan pun menurut meninggalkan Yasmin. Evan, jangan pergi. Evan. Yasmin berteriak histeris memanggil pria yang telah masuk ke dalam mobil. Detik berikutnya, bersamaan mobil yang menghilang, pandangan Yasmin mulai menggelap. 4. Pasien mengalami pendarahan hebat. Cepat beritahu suaminya. Kondisinya kritis. Dokter nampak panik di dalam ruang tindakan. Yasmin terbaring lemah dengan rasa sakit di perutnya. Samar-samar, ia mendengar percakapan dokter dan perawat yang menanganinya. Detak jantung bayinya sudah tidak ada. Kita harus segera mengeluarkan bayinya, karena kondisi pasien kritis. Yasmin berusaha membuka matanya. Air matanya menetes mendengar ucapan dokter. Anakku. Tidak mungkin, anakku tiadal, suara lemahnya mulai terdengar terpotong-potong. Dokter. Yasmin berusaha meraih tangan dokter. Tolong selamatkan, anakku. Aku, tidak bisa, hidup tanpanya. Nyonya Yasmin, tenanglah. Kamu harus ikhlas. Detak jantung bayimu sudah tiada. Yasmin semakin histeris mendengarnya. Lah sudah menanti anaknya selama 2 tahun. Brak. Yasmin, ini semua salahmu. Aku harus kehilangan calon cucu pertamaku. Madeline masuk ke dalam ruangan sambil marah. Meskipun tidak menyukai Yasmin,
tapi Madeline tetap berharap anak yang Yasmin kandung lahir. Karena anak itu merupakan darah dagingnya Evan. Kenapa kamu begitu ceroboh, Yasmin? Kamu tidak becus menjadi calon ibu. Maki Madeline dan juga Yoshi. Yasmin menahan sakit, namun dia justru disalahkan dan dimaki. Dia adalah seorang ibu yang sudah gagal. Nyonya, tenanglah. Jangan menyalahkan pasien, ucap dokter. Lalu aku harus menyalahkan siapa? Dia ibunya. Dasar wanita miskin, seharusnya Evander tidak menikahimu. Bentak Madeline mencaci maki. Yasmin memejamkan matanya. Air matanya terus keluar. Kondisinya sungguh terpuruk. 1. Namun Evan sama sekali tidak ada di sampingnya, menenangkannya, menguatkannya. Aku berjanji, akan mencintaimu dan memberikan keluarga yang sempurna untuk anak kita. Yasmin menatap nanar ke arah depan, saat kesadarannya perlahan mulai hilang. Suara Madeline dan Yoshi tidak lagi terdengar, seorang perawat menyuntikkan obat ke dalam infus. Dan operasi akan segera dilakukan. Ruangan serba putih, menjadi pemandangan pertama yang Yasmin lihat, dengan cahaya yang terasa silau membuatnya hampir kesulitan menyesuaikan. Kau sudah sadar? Suara yang begitu Yasmin kenal terdengar. Suara dingin yang tidak ada lembut-lembutnya. 5. Bahkan khawatir sedikitpun. Akhirnya Yasmin mampu membuka matanya dengan sempurna. Wanita itu menoleh, melihat Evander Christophe berdiri ada di sebelahnya. Jangan berlebihan, Yasmin. Sudah kujelaskan bukan, kamu tetap istriku. Pernikahanku dengan Sofia hanya untuk bisnis saja. Yasmin, aku tidak peduli kamu anak yatim piatu dan dibesarkan di panti asuhan. Aku tetap akan menikahimu. Ucap Evander Christophe 2 tahun yang lalu. Yasmin bekerja sebagai sekretaris di grup Christophe. Karena kesederhanaannya dan penampilannya yang sopan membuat Evander Christophe jatuh cinta. Sejak pertama bertemu, Yasmin sudah jatuh cinta pada Evan. Namun ia tidak berani mengungkapkan, karena status sosial mereka sangat jauh berbeda. Yang membuat Yasmin bodoh, ia bahkan rela dinikahi Evander Christophe meskipun pernikahan mereka dirahasiakan. Karena keluarga Christophe melarang keras hubungan mereka. Dan seharusnya, acara 7 bulanan itu, Evander sudah berjanji akan mengumumkan pernikahan mereka serta calon anak mereka. Namun ternyata, Evan membohonginya. Yasmin menatap polos setelah sekelebat bayangan-bayangan masa lalunya berkeliaran. Wanita itu meraba perutnya yang tidak lagi membuncit, tanda keberadaan calon anaknya telah tiada di dalam. Anak kita sudah tidak ada. Ucap Yasmin dengan pelan. Air matanya menetes dari sudut mata. Ini semua salahmu, Yasmin. Seandainya kau tidak memaksa mengejarku, bayi kita masih ada. Anak kita akan lahir dengan selamat. Yasmin tersentak mendengar kata-kata Evan yang menyalahkannya. Bagaimana bisa Evan menyalahkan dirinya? Semuanya berawal dari pria itu. Kalau Evan tidak bertunangan dan memaksa menikahi Sofia, mungkin saja semua ini tidak terjadi. Yasmin sudah merasa gagal menjadi seorang ibu, ia sudah gagal menjaga calon anaknya. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan dari Evan, namun pria itu justru ikut menyalahkannya. Yasmin yang masih lemah menganggukkan kepala. Meskipun masih sakit, dia tetap berusaha bangun dan duduk. Ya, ini semua memang salahku, Evan. Anak Ita tiada karena kesalahanku. Kesalahanku karena menikah dengan pembohong sepertimu. Jawab Yasmin sembari menghapus air matanya. Evan diam sejenak mendengar kata-kata yang Yasmin ucapkan. Di dalam matanya, ada raut penyesalan, namun Evan tidak ingin mengungkapkannya. Yasmin, kau masih saja menganggap aku pembohong.
Aku sudah memberikanmu kehidupan yang baik, aku memberimu semuanya. Aku menikah dengan Sofia bukan karena cinta, hanya untuk bisnis saja. 6. Yasmin memalingkan wajahnya. La tidak sudi lagi memandang wajah Evan yang membuatnya jatuh cinta. Evan tidak terima Yasmin memalingkan wajahnya. La merah dagu Yasmin guna menatapnya. Yasmin, kita masih muda. Kita masih bisa punya anak lagi. Aku lupakan kejadian ini dan memaafkanmu, tapi kamu harus terima kalau Sofia menjadi istri keduaku. Tidak punya hati. Yasmin menatap dengan marah. Air matanya kembali keluar, Evan segera menghapusnya dengan lembut. Kamu menyalahkanku atas kematian anak kita. Padahal kamu juga menjadi penyebab utamanya, Evan. Evan, aku ini hanyalah wanita miskin yang sangat keluargamu benci. Aku tidak memiliki apapun seperti Sofia Brooklyn. Apa yang kau maksud, Yasmin? Tanya Evan. Yasmin menarik nafas dan membuangnya perlahan. Selama 2 tahun, dia selalu dihina keluarga Christophe. Yasmin selalu dibandingkan dengan Sofia Brooklyn yang merupakan aktris papan atas dan terkenal. Apalagi Sofia juga merupakan keturunan keluarga kalangan atas. Kalau Evan sudah memilih menikahi Sofia, Yasmin tidak mau mengganggu mereka. Sikap Evan juga sudah berubah dan tidak menunjukkan kasih sayang selama ia hamil. Tuan Evander Christophe, lebih baik kita bercerai saja. 7. Tuan Evander Christophe, lebih baik kita bercerai saja. Evan tersentak mendengar permintaan perceraian dari Yasmin. Pria itu sungguh tidak menyangka kalau Yasmin akan meminta bercerai. Yasmin, kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Tidak perlu bercerai. Jawab Evan. Kalau begitu, lupakan niatmu untuk menikah dengan Sofia. Sahut Yasmin dengan tegas. Yasmin, kamu jangan keterlaluan. Suara Madeline terdengar dari pintu. Madeline, Yoshi, serta Sofia masuk ke dalam ruangan. Madeline dan Yoshi nampak marah mendengar permintaan Yasmin. Mereka tentu tidak setuju kalau Evan dan Sofia batal menikah. Mereka lebih menyetujui hubungan Sofia dan Evan, karena Sofia merupakan anak keluarga terpandang. Yang bibit bebeit bobotnya jelas. Putraku sudah berbaik hati untuk tidak menceraikanmu, setelah kamu membuat kami kehilangan calon pewaris pertama. Sekarang kamu mau menuntut Evan untuk membatalkan niatnya menikah dengan Sofia. Kamu pikir, kamu itu siapa? Bentak Madeline dengan marah. Lagi dan lagi Yasmin disalahkan. Yasmin sudah cukup muak dengan sikap Madeline dan Yoshi. Bukan hanya mereka, ia juga muak dengan Evan serta Sofia yang pura-pura baik. Yasmin, aku pasti bisa menikah dengan Evander. Aku adalah Tuan Putri Brooklyn. Aku selalu mendapatkan yang aku inginkan, termasuk menjadi istrinya Evander. Yasmin masih ingat ucapan Sofia beberapa waktu lalu. Sofia sudah lama mengincar Evander, dia mencintai Evander cukup lama. Namun Evander justru memilih menikah dengannya yang hanya gadis biasa. Dasar tidak tahu diri. Sudah miskin, banyak maunya. Kenapa saudaraku harus menikahi wanita sepertimu yang pembawa sial? Sahut Yoshi membentak. Yasmin. Aku menikah dengan Evan hanya sekedar bisnis saja. Kami juga tidak saling mencintai. Aku yakin, Evan tidak akan berpaling darimu. Tetapi, kalau kamu tidak setuju kami menikah, lebih baik aku mundur saja. Ucap Sofia merasa bersalah. Namun Yasmin tahu, Sofia hanya berpura-pura saja. Wanita itu sangat licik mengambil hati keluarga Christophe, terutama Madeline. Sofia sayang. Kamu akan tetap menikah dengan Evan. Kalau wanita itu ingin bercerai, biarkan saja. Madeline memegang tangan Sofia. Tidak Bibi.
Aku tidak mau menghancurkan hubungan Evan dan juga Yasmin. Aku tidak mau menyakiti hati Yasmin. Apalagi Yasmin baru saja kehilangan calon bayinya. Jawab Sofia. Apa kamu dengar, Yasmin? Sofia tidak ingin kita bercerai. Kita akan tetap menjadi pasangan. Kita tidak akan bercerai. Tegas Evander. 8. Evan menyentuh tangan Yasmin, namun wanita itu langsung menepisnya. Keputusan Yasmin sudah bulat, mau Evan menikah dengan Sofia atau tidak, dia tetap ingin bercerai. Yasmin sudah lelah selalu dihina Madeline dan Yoshi. Menjadi istri Evan tidaklah mudah. Saat Evan ada di rumah, Madeline dan Yoshi pura-pura baik, namun terkadang sengaja menyenggol statusnya yang hanya wanita miskin. Dan saat Evan tidak ada di rumah, Madeline dan Yoshi selalu bersikap semena-mena padanya. Bahkan menjadikannya pelayan rumah. Kita tetap akan bercerai, Evan. Jawab Yasmin. Dasar egois. Apa kamu pikir, setelah bercerai dari kakakku, kamu akan mudah mendapatkan pria kaya lagi, Yasmin? Kalau kamu ngotot bercerai, kamu tidak akan mendapatkan harta gono gini. Kamu akan seperti sampah hidup di luar. Yoshi menyahut dengan sinis sembari melipat tangannya di perut. Cukup sudah kesabaran Yasmin yang selalu dihina Madeline dan Yoshi. Nona Yoshi, aku tidak pernah mengincar harta keluarga Christophe. Aku tidak menginginkan sepeser pun uang kalian. Seharusnya kalian senang aku dan Evan bercerai. Bukankah itu yang selalu kalian inginkan? Kalian tidak pernah memperlakukan dengan layak sebagai menantu. Kalian hanya menganggapku sampah. Asal kalian tahu, wanita miskin ini tidak pernah mengemis cinta dari Evan. Tapi Tuan Evander Christophe lah yang memohon padaku untuk menjadi istrinya. Putra keluarga kalianlah yang menginginkan seorang sampah menjadi istrinya. Yasmin. Evan membentak dengan satu tangan yang sudah melayang bersiap mendarat di pipi Yasmin. Yasmin sama sekali tidak gentar dan menghindari. Dia berdiam, namun tangan Evan hanya melayang di udara, tidak menyentuh permukaan pipinya. Sedangkan Yoshi, Madeline, dan juga Sofia nampak terkejut dan syok dengan tindakan Evan yang hampir menamparkan Yasmin. Selama menikah, Evan tidak pernah berbuat kasar pada Yasmin. Hanya sikap pria itu yang berubah dingin dan acuh saja. Kenapa kamu diam, Tuan Evander? Ayo tampar aku. Pukul aku Evan, supaya kamu puas. Tantang Yasmin, bahkan ia menarik tangan Evan dan memukulkan ke pipinya, meskipun Evan tidak bergerak. Cukup Yasmin. Bentak pria itu lagi sembari menarik tangannya. Karena Yasmin yang tidak juga melepaskan, akhirnya Evan menghempaskan tangan wanita itu dengan kasar. Kamu sungguh berubah, Yasmin. Kalian semua keluar. Aku mau menyelesaikan masalahku dengan istriku. Tegas Evan menahan marah. Madeline, Yoshi dan juga Sofia akhirnya keluar dengan terpaksa. Yasmin mengusap wajahnya dengan kasar. Lah sungguh lelah menghadapi Evan dan keluarganya. Kedua kakinya ditekuk dan memeluknya, tidak memperdulikan bekas sayatan di perutnya yang terasa nyeri dan sakit luar biasa. Yang Yasmin rasakan, justru lebih sakit di dadanya, hatinya. Evan menghela nafasnya, pria itu duduk di sebelah Yasmin menghadap istrinya. Menghapus air mata di sudut mata. 9. Yasmin. Yasmin. Apa menjadi istriku begitu membuatmu menderita? Kamu pernah berjanji, kalau kamu akan berusaha menyesuaikan diri dan tidak memperdulikan ibu dan Yoshi. Yasmin, aku juga tidak peduli status sosialmu. Kita bisa melewati semuanya bersama. Tapi tidak dengan adanya orang ketiga. Sahut Yasmin. Evan membuang nafasnya. Sofia bukan orang ketiga.
Aku menikah dengan Sofia hanya untuk. Aku tetap ingin bercerai. 10. Tapi tidak dengan adanya orang ketiga. Sahut Yasmin. Evan membuang nafasnya. Sofia bukan orang ketiga. Aku menikah dengan Sofia hanya untuk. Aku tetap ingin bercerai. Yasmin menatap pria itu dengan serius. Evan menghela nafasnya dengan kasar. Dia sungguh benci dengan permintaan Yasmin yang membuat telinganya panas. Pria itu berdiri dan menendang kursi dengan marah. Yasmin memejamkan matanya, pertama kalinya ia melihat seorang Evander Christophe semarah itu. Kenapa kamu begitu ngotot ingin bercerai, Yasmin? Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Asal kamu tahu, Yasmin. Aku tidak pernah mencintaimu, aku hanya tertarik dengan kecantikan dan kebaikanmu, yang akhirnya membuatku buta untuk menikahimu. Yasmin tersentak kaget mendengar ungkapan hati yang keluar dari mulut pria di sampingnya. Yasmin tidak pernah menyangka, kalau Evan ternyata tidak pernah mencintainya. Evan hanya cinta pada kecantikan dan kebaikannya. Yasmin tertawa kecil. Akhirnya aku tahu isi hatimu yang sebenarnya, Evan. Sekarang aku tahu, alasanmu menyembunyikan pernikahan kita. Karena memang kamu tidak pernah mencintaiku. Seharusnya aku sadar, tidak mungkin seorang pemimpin Christophe bisa jatuh cinta pada gadis yang pernah tinggal di panti asuhan, tidak memiliki orang tua dan hidup miskin. Ya, sekarang kamu tahu kan, bagaimana perasaanku. Yasmin, sebuah pernikahan tidak harus dilandasi cinta. Meskipun aku tidak mencintaimu, aku tetap menginginkan pernikahan kita. Jadi, tetaplah menjadi istriku, aku akan memberikan apapun yang tidak pernah kamu dapatkan. Sahut Evan sembari memegang tangan Yasmin. Yasmin tersenyum. Lah justru ikut menggenggam tangan pria itu. Kata-katamu seakan-akan begitu merendahkanku. Aku tidak ingin membuatmu dalam masalah bertentangan dengan ibumu. Aku tidak menuntut apapun darimu, bahkan sepeser pun hartamu. Aku tetap ingin bercerai. Selepas berkata, Yasmin memalingkan wajahnya. Mendengar jawaban Yasmin, Evan menepis tangan wanita itu dengan kasar. Evan sungguh marah dan naik pitam. Kamu begitu ngotot ingin bercerai. Baiklah, jangan pernah menyesal Yasmin. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku dan sepeser pun uangku. Sahut Evan dengan tegas pada akhirnya. Evan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi asistennya. Segera urus berkas perceraianku dengan Yasmin. Evan menutup ponselnya. Dia menatap Yasmin dengan tajam. Sekarang kau puas. Kau bukan lagi istriku. Aku tidak akan mencampuri urusanmu dan kau tidak bisa mengatur hidupku, Yasmin. Kau bebas. 11. Yasmin tersenyum menatap Evan. Terima kasih, Tuan Evander Christophe. Aku tahu kamu pria yang baik. Melihat senyum Yasmin yang seolah merasa puas, membuat Evan murka. Pria itu menyambar jas di sofa lalu pergi begitu saja, bahkan menutup pintu dengan kasar hingga menimbulkan suara. Yasmin memejamkan matanya. Bulir bening menetes dari sudut matanya. Lega. Tentu saja ia lega karena lepas dari keluarga Christophe yang selalu menindasnya. Namun tetap saja hatinya hancur. Lah sangat mencintai Evan dan rela mengabdi pada pria itu. Tapi ternyata, Evan tidak pernah mencintainya. Evan dan Sofia sudah hampir tiba di kantor catatan sipil. Namun tiba-tiba, Evan berbicara yang membuat Sofia ingin marah. Soya, sepertinya kita mengambil buku nikah besok saja. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Sofia menahan nafasnya dan pura-pura tersenyum. Dia menganggukkan kepala. Tidak masalah, Evan. Masih ada banyak waktu. Aku juga ingin tahu kondisi Yasmin. Setelah itu aku akan pergi ke luar negeri.
Evan menganggukkan kepala, menyuruh sopir untuk putar balik menuju rumah sakit. Evan mengusap rambut Sofia karena wanita itu mau mengerti kondisinya. Evan tentu mengkhawatirkan keadaan Yasmin yang tengah mengandung darah dagingnya. Madeline dan juga Yoshi masuk ke dalam ruang rawat Yasmin. Mereka sengaja menguping percakapan Yasmin dan Evan. Tentu saja mereka puas karena akhirnya Evan bersedia bercerai dari Yasmin. Sudah lama mereka selalu membuat huru-hara untuk memisahkan Yasmin dan Evan. Tapi Evan selalu menahan diri untuk tetap mempertahankan pernikahannya.